Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hikmat mengatasi sifat sombong dan malas. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 18. Kita akan membaca ayat 15 saja. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Banyak mendengar membuat seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan berpengertian. Membuka diri dan berusaha mengerti persoalan membuat seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang berpengetahuan. Ada kesejajaran topik bahasan dan perbandingan perilaku dalam kumpulan kalimat peringatan dan nasihat yang mengerucut di pasal 18 ayat 15. Kolektor Amsal mengajak para pembaca mencermati perilaku. Ada yang pemarah, orang bebal, orang fasik, serta perbandingan antara orang miskin dan orang kaya, teman dan sahabat. Antara kesukaan orang yang mendapat sumber hikmat dan kebahagiaan orang yang menemukan pasangan hidup. Antara perkataan orang fasik, orang bebal, pemfitnah, dan pemalas, serta nasihat memakai mulut, bibir, dan lidah yang bijaksana. Antara akar masalah orang kaya dan sombong, serta nasihat menyelesaikan konflik. Antara orang bodoh yang banyak bicara dan tabiat orang yang suka membantah. Antara orang yang bersemangat dan orang yang suka memberi. Tipikal orang yang disebutkan tadi, dengan pola pikir dan pola perilaku mereka, adalah gambaran orang yang kita temukan dalam komunitas orang percaya dan masyarakat masa kini. Ada orang yang memiliki kecenderungan untuk memaksakan keinginan pribadi dan keras kepala, sehingga mereka memilih untuk menutup diri terhadap perbedaan pendapat, menolak mendengar penjelasan dan nasihat. Bahkan, sebagian orang Kristen berpikir bahwa mereka tidak perlu beribadah di gereja, merasa tidak suka bersekutu dalam komunitas orang percaya, dan dengan sadar menolak nasihat dan teguran firman Tuhan. Orang-orang seperti ini hanya percaya kepada diri sendiri, merasa mandiri dalam keyakinan teologi sendiri, bahkan ada yang merasa tidak membutuhkan juru selamat. Perhatikan bahwa di antara beragam potret orang dengan tabiat dan persoalan mereka, Amsal 18 ayat 10 seolah-olah diselipkan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa Tuhan adalah menara yang kuat, tempat bagi orang benar untuk menemukan keselamatan. Dosa kesombongan adalah penghalang untuk bersandar kepada Tuhan sebagai menara kekuatan. Dosa kemalasan adalah penghambat untuk mengerjakan anugerah keselamatan yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Periksalah diri Anda. Kesombongan dalam hal apa yang selama ini menghalangi Anda untuk bersandar kepada Tuhan? Apa pengajaran Kristus yang paling berkesan bagi Anda, yang menggerakkan Anda untuk berbuat baik kepada sesama? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang terus introspeksi diri, punya refleksi diri tentang kehidupan kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kesombongan, bahkan kemalasan kami, menjadi penghambat dan penghalang untuk mengerjakan anugerah keselamatan yang telah kami terima melalui iman di dalam Yesus Kristus itu. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, supaya kami boleh lebih bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja, supaya kami dapat meresponi Tuhan, dan kami tergerak bukan hanya punya keinginan untuk membantu sesama, tapi kami terlibat dalam komunitas kami untuk menyatakan kasih-Mu. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.